Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serafin Pavitra dengan NIM Y00241115 dari kelompok A3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai traktus digestivus superior sebagai bentuk laporan anatomi di blok 1.3. Oke, selanjutnya ini adalah skenario-nya ya. Jadi Randy, dia merupakan seorang mahasiswa yang dia tuh gemar untuk menghadiri acara makan bersama. Apalagi kalau temanya tuh all you can eat. Nah, namun pada suatu kesempatan, Randy itu merasa gak nyaman karena dia cepat merasa kenyang, padahal dia tuh baru aja memulai makan gitu. Nah, sebagai teman yang baik nih, jelasin ke Randy dong tentang trakus digestivo superior mulai dari mulut sampai ke lambung, serta gimana sih kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan di all you can eat. Baik, jadi ini adalah bagian traktus digestivo superior yang pertama, yaitu adalah cavitas oris atau mulut. Nah, jadi di cavitas oris, dia tuh sebenarnya dibagi jadi dua bagian ya. Dibaginya itu sama arcus dentalis superior et inferior atau sama ini gigi nih arcus dentalis superior et inferior dibagi jadi yang di bagian depan, yang di bagian depan ini namanya adalah vestibulum oris, yang di bagian belakang namanya adalah cavitas oris propria. Nah, dia ini membuka nih keluar dengan rima orisnya di sini rima oris. Terus dia membuka ke orofaring melalui istimus oropharyngealis atau namanya adalah istimus falcium. Setinggi VC2 nih, VC212, VC2 gitu. Selanjutnya adalah kita mau membahas mengenai batas-batas dari cavitas oris. Kalau dari atapnya tentunya si cavitas oris di sini ada palatum durum sama palatum mole. Kalau palatum mole itu yang lebih lunak ya. Terus di dasarnya ada diafragma oris dan juga ada lidah. Terus di bagian lateral ada corpus adiposum buka sama eh, ada prosesus alveolus mandibula et maxilla. Jadi ada pipi ya di bagian lateral tentunya ada pipi. Terus di bagian anterior dia ada tadi rima oris. Kalau posterior ada istimus falcium tadi yang pintu dia membuka ke orofaring. Oke, itu adalah untuk batas-batas cavitas oris. Terus kita mau bagi lagi nih antara batas-batas si vestibulum oris sama cavitas oris propria. Kita ke vestibulum oris dulu. Di bagian anterolateral, dia ada labium superius et inferius oris. Dan juga ada corpus adiposum buka. Ada pipi juga ya. Sama ada bibir. Terus di bagian superior, ada lipatan membran mukosa dari labium superius oris. Tentunya ada pipi juga, jadi ada corpus adiposum buka ke arah gingiva gitu. Kalau di bagian dorsal, di bagian belakangnya ini ada proses alveolus maxilla et mandibula dan juga ada arcus dentalis yang menjadi batasnya. Terus di bagian inferiornya, kebalikannya kayak superior. Jadi dia ada lipatan membran mukosa juga, tapi dari labium inferius. Dan juga ada corpus adiposum buka ke arah gingiva sama kayak bagian superior. Itu adalah batas-batas untuk di vestibulum oris. Selanjutnya kita ke batas-batas dari cavitas oris propria di bagian sini ya, cavitas oris propria. Di bagian anterolateral nih, di bagian anterolateral dia ada processus alveolaris maxilla et mandibula. Terus di bagian superior ada palatum durum, palatum mole. Basisnya ada di diafragma oris. Posteriornya di sini belakangnya ada apa? Ada istium falcium. Gitu. Oke, lanjut ini adalah dari bagian-bagian dari kampus oris. Terus kita lanjut ke palatum ya. Kita bagian palatum, ada palatum durum sama palatum mole. Nah, palatum durum dan palatum mole. Palatum mole itu yang lebih lunak, sedangkan palatum durum yang lebih keras. Terus di sini kita mau membahas mengenai muscle-muscle yang ada di palatum mole. Bisa disingkat ada TLP, yaitu ada uh, tensor veli palatini, tensor levator veli palatini, palatopharyngeus, palatoglosus, dan juga uvular.
Terus ini bisa dilihat ada inervasi-inervasinya. Terus ada attachment-nya di sini ya. Itu untuk si palatum mole. Nah, nanti forasi, kalau invasinya lah, vaskularisasinya ya. Kalau foramen Palatina Mayor, seperti namanya kan Palatina Mayor, jadi dia dilalui sama arteri vena nervus Palatina Mayor. Kalau untuk foramen Palatina Minor, dilewati sama arteri arteri vena nervus Palatina Minor. Oke, ini adalah bagian selanjutnya. Tadi ada orofaring, udah. Orofaring. Palatum, udah. Selanjutnya kita ke bagian lingua atau bagian lidah. Di bagian lidah itu dibagi jadi dua. Ada pars presulcalis sama post sulcalis. Kita bahas dulu di presulcalis. Ini adalah presulcalis. Ini adalah post sulcalis. Di bagian presulcalis lingua, dia ada papilla filiformis nih yang paling banyak ya. Papilla filiformis itu kecil-kecil dan paling banyak jumlahnya. Terus itu dia tuh menutupi 2/3 permukaan atas anterior lingua. Makanya tuh dia bisa dibilang tuh paling banyak ya papilanya. Nah, selanjutnya papilanya ini tuh mengandung ujung saraf eferen yang dia itu peka terhadap nyeri. Terus di papilla filiformis juga dilengkapi sama kornifikasi. Selanjutnya ada papilla fungiformis. Papilla fungiformis. Dia ini papilanya punya ujung seperti kepala membulat. Gitu. Selanjutnya ada papilla falate. Ini bisa dilihat ya gede-gede papilla falate itu. Jumlahnya biasanya 8 sampai 12 dan dia tuh tersusun kan di bentuknya kayak V. Dalam deretan berbentuk V di depan sulcus terminalis di sini ya. Nah, gitu. Selanjutnya ada papilla foliata. Foliata ini bentuknya kayak kelipatan linear gitu. Jadi di mukosa di margo lingua ya, di margo lingua dekat sulcus terminalis lingua. Itu kan untuk di pars persulcalis ya teman-teman. Terus selanjutnya kita ke pars persulcalis. Di pars persulcalis itu ada plika glasoepiglotica mediana, yaitu refleksi mukosa ke arah epiglottis. Itu kan mediana ya. Selanjutnya ada plika glasoepiglotica lateralis. Kalau dia berarti ke arah lateral. Selanjutnya ada vallecula epiglotica di sini. Itu cekungan antara kedua plika glasoepiglotica mediana dan juga lateralis. Nah, lokasi ini yaitu vallecula epiglotica itu sering menjadi tempat benda tumpul yang tertelan. Vallecula epiglotica. Selanjutnya ada fossa piriformis yaitu cekungan. Jadi itu sering menjadi tempat benda tajam yang tertelan. Kalau di vallecula epiglotica itu kan tempat benda tumpul. Kalau di fossa piriformis itu benda tajam yang tertelan. Gitu untuk di bagian lidah. Selanjutnya ada muara-muara. Muara glandula sublingualis. Itu namanya nanti adalah plica sublingualis. Terus ada muara glandula submandibularis yaitu adalah karankula sublingualis ini. Ini karankula sublingualis terus ada plica sublingualis di sini ya. Dan ada juga muara glandula parotis yaitu papilla parotis. Nih papilla parotis merupakan muara ductus paroideus. Letaknya tuh berhadapan sama si geraham di dalam vestibulum oris. Selanjutnya ini adalah inervasi dari lingua sendiri. Ini ada di sini, ada di nervus vagus, glossopharyngeus, dan lingualis. Terus kalau untuk arterinya, dia itu dari arteri lingualis, itu merupakan cabang dari arteri carotis interna. Ada arteri pharyngeus ascendens juga, dan untuk venanya ada vena lingualis dorsalis dan vena profunda lingualis. Oke, baik. Selanjutnya, aku mau membahas mengenai otot-otot di lidah. Jadi sebenarnya itu ada ekstrinsik sama intrinsik ya. Kalau ekstrinsik, dia itu berproyeksinya ke dalam lidah. Dia tuh ada terdiri dari musculus genioglossus, euglossus, palatoglossus, sama styloglossus. Nah, kalau di sini kan ada longitudinalis inferior. Dia tuh termasuk ke otot intrinsik. Selain ada longitudinalis inferior, di otot intrinsik itu ada juga longitudinalis superior.
Terus transversus lingual, sama juga ada vertikalis lingual. Lalu selanjutnya kita mau membahas kelenjar liur. Ada tiga ya glandula. Ada glandula sublingualis, glandula submandibularis, sama glandula parotidea. Nah, kelihatan di sini yang paling besar adalah glandula si parotidea ini ya. Dia paling besar nih. Nah, oke. Terus, jadi ductus paridodos itu muaranya terletak di berhadapan sama geraham molar. Selanjutnya ada glandula submandibularis tadi di sini, sama glandula eh, sublingualis. Oke, selanjutnya ada dentes atau gigi. Dentes superior di atas dia membentuk arcus dentalis superior. Kalau dentes inferior di bawah membentuk arcus dentalis inferior. Nah, untuk neurovascularisasinya ya, dia oleh arteri vena nervus alveolare superior at inferior. Gitu. Jadi untuk gigi-gigi sendiri tuh, itu di tiap rahang ada tiga jenis gigi. Ada dentes gigi seri, gigi taring, sama ada dentes premolar gitu. Adalah untuk bagian-bagian di cavitas oris ya. Selanjutnya, udah habis tuh di cavitas oris, kita masuk ke orofaring. Orofaring. Nah, faring sendiri tuh sebenarnya dibagi jadi tiga. Ada nasofaring, orofaring, laringofaring. Dan yang kita bahas pada kali ini adalah orofaring. Oke, selanjutnya ini di orofaring. Jadi di orofaring, dia ada cincin limfoid faring, atau bisa disebut Waldeyer ya. Nah, dia itu merupakan sekelompok jaringan limfoepitel. Letaknya ada di zona transisi antara rongga mulut, hidung, dan juga faring. Nah, dia ini berfungsi untuk respon imun, bagian dari mouth atau mucosa associated lymphoid tissue. Komponen-komponennya itu ada apa aja sih di Waldeyer ini? Ada tonsil faringea, tonsil tuberiae, tonsil palatina, dan juga tonsil lingualis ada di eh, itu merupakan komponen cincin tonsil Waldeyer. Orofaring udah, selanjutnya kita masuk ke esophagus. Esophagus tuh panjang ya, dia tuh panjangnya kayak 25 cm. Dan dia tuh dibagi jadi tiga parts, tiga bagian. Ada pars cervicalis, pars thoracica, dan juga pars abdominalis. Ini bisa dilihat esophagus dari sisi anterior, yang ini esophagus dari sisi posterior. Oke, pars cervicalis, yaitu pars yang atas. Pars cervicalis di sini. Itu kayak sekitar 5-8 cm, letaknya tuh di VC6 sampai VTH1. Terus di pars thoracicalis itu paling panjang, 16 cm, sekitar VTH1 sampai 10. Kalau abdominalis kecil 1-4 cm di VTH10 sampai VTH11. Nah, si pars cervicalis ini bersebelahan dengan columna vertebralis. Kalau pars thoracica melintasi arcus aorta yang bersebelahan pada sisi kiri bagian dorsal. Oke. Nah, selanjutnya kalau si pars abdominalis itu ya, dia terletaknya tuh di setelah melewati hiatus esophagus nih, hiatus esophagus dia ada dimulailah pars abdominalis yang pendek itu. Selanjutnya kan tadi dibagi jadi tiga pars. Nah, si esophagus tuh punya kayak konstriksi-konstriksi, namanya tuh angustia ya, atau penyempitan. Ada angustia superior, media, sama inferior. Nah, angustia superior itu dia konstriksi servikal ya, di kartilago krikoid. Kalau angustia media, dia adalah kontraksi torakis di aorta gitu. Kalau si angustia inferior, dia adalah eh, konstriksi diafragma, diafragmatika. Kalau konstriksi servikal, dia tuh punya lumen terkecil dan terletak setinggi stingfer esophagus bagian atas. Kalau konstriksi diafragmatika, dia terletak di dalam hiatus esophagus. Adalah untuk
angustia yang ada di esofagus. Jadi ada tiga, angustia superior, media, dan juga inferior. Terus untuk neurovaskularisasinya, arterinya ya, jadi sepertiga superior, ada di arteri tiroidea inferior. Sepertiga media, aorta descendens thoracica. Terus kalau sepertiga inferior ada arteri gastrica sinistra. Itu buat arterinya. Kalau buat venanya, sepertiga inferior ada vena tiroidea inferior, sepertiga media vena azygos, sepertiga inferior vena gastrica sinistra. Oke, udah cukup untuk bagian esofagus. Kita lanjut ke bagian gaster. Bagian terakhir ya, ada gaster. Gaster, nih bagian-bagiannya itu ada fundus gaster di sini. Fundus gastricum. Terus ada pars cardiaca. Ini jalan masuknya gaster ya, jalan masuk ke gaster. Terus ada corpus gastricum. Ini bagian utama. Terus ada pars pylorica. Tempat keluar dari gaster. Itu pars pylorica. Ada juga nih di sini bagian dari gaster ada curvatura minor. Terletak di sisi kanan ya. Kalau curvatura mayor lebih besar sisi kiri. Lekukan pada curvatura minor menandakan awal pars pylorica ini. Nah, curvatura mayor dimulai dengan lekukan yang menandakan sudut antara esofagus dan gaster atau incisura cardialis. Oke, selanjutnya adalah untuk ini kita membahas dinding-dinding gaster. Jadi dari dalam ya, dia ada mukosa, submukosa, terus ada tunika muscularis sama tunika serosa. Terus ini yang terlihat di sini adalah tunika muscularis. Kita mau lanjut ke bagian gaster ke arteri yang ada pada gaster. Jadi arteri yang pada gaster di curvatura minor ada arteri gastrica sinistra et dextra. Kalau gastrica sinistra merupakan cabang langsung dari truncus coelicus, arteri gastrica dextra itu berasal dari artika hepatica propria. Nah, untuk curvatura mayor, dia ada arteri gastromentalis sinistra berasal dari arteri splenica. Lalu ada arteri gastromentalis dextra, itu cabang dari hepatic communis. Nah, lalu di fundus ada gastrica brevis, itu berasal dari arteria splenica, dan di sisi posterior ada gastrica posterior. Jadi ini bisa dilihat di gambarnya di sini ya. Di curvatura minor ada gastrica sinistra et destra. Terus di curvatura mayor ada gastromentalis sinistra et dexter. Di fundus ada uh, gastrica brevis. Di posterior ada gastrica posterior. Itu untuk arteri. Selanjutnya kita mau bahas ke vena. Nah, vena-vena tuh biasanya sesuai dengan arteri, tapi di curvatura minor ini langsung masuk ke vena porta hepatis. Sedangkan di vena-vena di curvatura mayor itu dia bermuara ke dalam cabang-cabang yang lebih besar pada vena porta hepatis. Nah, jadi ini di curvatura minor ada vena gastrica sinistra et dexter, terus curvatura mayor ada vena gastromentalis sinistra et dextra, kalau sinistra ke splenica, dextra ke mesenterica superior. Di fundus sama, kalau di sisi posteriornya dia ada vena gastrik posterior. Selanjutnya ini adalah kita mau bahas nervus inervasinya. Jadi, parasimpatisnya adalah nervus vagus. Kalau simpatisnya ada nervus planicus mayor. Itu adalah untuk nervusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan. Saat Randy tadi kan dia lagi makan rakus ya di All You Can Eat. Kita mau bahas. Jadi sphincter yang sangat berperan itu adalah sphincter esophagus bagian bawah atau bisa disebut LES ya. Dia letaknya antara kerongkongan dan lambung. Jadi ketika kita makan banyak, lambung tuh akan mulai mengembang untuk menampung makanan. Nah, untuk mencegah makanan yang udah makanan yang udah di lambung nih atau asam lambung kembali ke kerongkongan, naik ke kerongkongan, itu LS akan menutup dengan rapat. Nah, tapi nih kan Randy tuh makannya terlalu cepet, terlalu banyak.
LLS tuh bisa aja nggak bekerja dengan maksimal, dengan optimal. Makanya ada rasa tidak nyaman yang muncul, gitu. Terus untuk proses pencernaan, sebenarnya kan udah dimulai nih sejak makanan masuk ke mulut, berlanjut ke saluran pencernaan. Setelah makan, ada gerakan peristaltik, yaitu kontraksi dan relaksasi otot tadi di dinding saluran pencernaan yang membantu mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Setelah itu, lambung akan bekerja tuh sesuai fungsinya untuk mencampur makanan dengan asam lambung, dengan enzim, tentunya untuk mencerna makanan. Nah, tapi kan tren itu tadi makannya udah terlalu singkat, udah kebanyakan, cepet-cepet. Nah, makanya lambung tuh bekerjanya lebih keras. Nah, kadang tubuh tuh nggak bisa kan, kayak tubuh bisa aja kewalahan karena makanan yang terlalu banyak dan yang masuk sekaligus. Makanya lambung bisa terasa penuh dan kembung yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Oleh karena itu, kalau lambung biar bisa bekerja dengan optimal, bisa makan dengan lebih perlahan atau mengurangi porsi biar lebih nyaman. Baik, sekian video dari saya mengenai penjelasan tentang anatomi traktus digestivus superior ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.